Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini di tanggal 25 Mei 2024, terambil dari Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan pada situasi saat ini, yang tidak dapat ditemukan dalam diri mereka masing-masing, yaitu adanya kesetiaan di dalam kehidupan kita. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang dia inginkan tidak dia dapatkan dalam kesetiaannya itu. Kapankah orang dikatakan setia? Apabila yang dia jadi cita-cita dia dapat tercapai dengan kesetiaan tersebut. Inilah kenyataan hidup. Demikian juga ketika kita mengikuti Tuhan Yesus. Pada awal-awalnya kita begitu hebat berkeinginan untuk melayani Tuhan Yesus. Pada awalnya kita menggebu-gebu untuk mau melayani Tuhan Yesus. Namun, apakah yang terjadi? Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi penderitaan di dalam iman kita, apakah kita tetap mau setia akan panggilan kita menjadi seorang hamba daripada Tuhan Yesus? Kadang panggilan kesetiaan seringkali tergantung dengan cuaca. Ketika kita mengalami sukacita, ketika kita melayani dengan berkat-berkat, maka kita akan bersukacita dan setia dengan panggilan kita. Tetapi ketika kita menghadapi cobaan yang mungkin begitu berat di dalam kehidupan kita, kita akan mulai ragu akan panggilan di dalam kehidupan kita. Kita mulai akan bimbang apakah ini memang panggilan atau tidak. Sehingga saya berkatakan, kadang kesetiaan kita itu tergantung dengan cuaca atau keadaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kehidupan daripada bangsa Israel. Jikalau kita membaca di ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Di sini diterangkan bagaimana bangsa Israel melalui kepala-kepala suku dan orang-orang yang dituakan berusaha untuk membujuk Musa supaya mereka dapat bertemu dengan Tuhan yang diwakilkan oleh Musa. Mereka ketakutan melihat kemahaagungan daripada Tuhan. Mereka merasa ketakutan ketika mereka melihat dan mendengar suara daripada Tuhan. Sehingga mereka berusaha untuk membujuk daripada Musa. Engkaulah yang pergi, berjumpalah dengan Tuhan Allah, dan engkau akan menyampaikan apa yang akan dikatakan Tuhan Allah kepada kamu. Sehingga Musa mengatakan, itulah yang kau katakan kepada kami, kepadaku. Dan ketika Tuhan mendengar apa yang dikatakan oleh bangsa Israel, supaya Musa berjumpa dengan Tuhan Allah dan berjanji apapun yang dikatakan oleh Tuhan Allah, maka bangsa Israel akan melakukannya. Allah berfirman kepada Musa, kembalilah kamu ke kemah-kemahmu, dan aku akan berbicara kepada Musa. Dan Tuhan juga berjanji kepada bangsa Israel melalui Musa. Apabila hati mereka tetap takut, apabila hati mereka tetap setia kepada Tuhan, dan berpegang senantiasa kepada perintah daripada Tuhan, maka Tuhan Allah berjanji bahwa keadaan bangsa Israel beserta dengan keturunan-keturunannya akan senantiasa diberkati oleh Tuhan Allah. Saudara, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadang kita mengatakan kesetiaan itu diukur dengan yang hal yang besar.
Tapi apakah dengan firman Tuhan yang hadir pada kita pada hari ini? Karena Tuhan mau memberikan kita suatu tanggung jawab yang sangat kecil bagi kita. Tanggung jawab yang mungkin bagi orang lain sangat gampang, sangat remeh bagi mereka. Tapi bagi kita, itu mungkin dipenuhi dengan tanggung jawab yang sangat berat. Namun kita harus katakan ketika saya dan Anda, kita semua tetap setia dalam perkara yang kecil. Maka suatu ketika nanti Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar kepada kita. Bagaimana ketika kita tidak setia dengan panggilan? Bagaimana ketika kita tidak setia dengan perkara yang kecil yang Tuhan titipkan kepada kita? Ulangan 32 ayat 20 jelas mengatakan, tetapi Tuhan akan menyembunyikan wajahnya kepada orang-orang yang tidak setia di hadapan Tuhan. Wahyu 2 ayat 10 dikatakan demikian. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita setia akan panggilan, akan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan ingat, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan senantiasa dengan setia menjaga kami, menemani kami, hingga kami dapat melewati malam yang gelap, dan kami memasuki hari yang baru, hari yang penuh dengan berkat dan janji yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap setia kepada Engkau. Untuk tetap percaya walaupun mungkin kadang kami mengalami cobaan, tantangan, persoalan yang kadang membuat kami ragu akan kuasa penjagaan daripada Engkau. Tapi firman-Mu mengatakan, hendaklah Engkau setia. Jangan memandang ke kiri, ke kanan. Dan Kau juga berjanji Bapa, ketika kami setia di hadapan Engkau, maka Engkau akan senantiasa memberkati kami. Kami tidak lupa mendoakan seluruh saudara-saudari kami, jemaat Tuhan, dimanapun berada, yang sedang menghadapi persoalan, tantangan, pergumulan di dalam hidup mereka sehari-hari. Tuhanlah yang berjaga, Tuhanlah yang berjalan di depannya, dan Tuhan yang memberikan sukacita kepadanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.